Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita jumpa lagi di pelajaran informasi dasar. Nah, kali ini kita mau Melanjutkan pencatatan transaksi tanggal 26 sampai tanggal 31 Agustus. tanggal 26 ya, setengah 20 ini langsung ke tanggal 26. Salon Juwita, tanggal 26, Salon Juwita membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi tanggal 5 Agustus. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah membayar. Membayar berarti mengeluarkan uang, ya. Berarti di sini otomatis di kas ya. Nah, di kasnya pasti berkurang karena dipakai untuk membayar utang sebesar berapa? Lihat tanggal 5 Agustus. Nah, tanggal 5 Agustus ini ada ini nih. Nah, utang yang ini 2 juta ya. Berarti di sini tulis 2 juta. Oke, berkurang 2 juta kasnya, dan apalagi yang berkurang? Tentunya utang ya, utangnya berkurang 2 juta karena dibayar. Kalau tadi bertambah pas awal ya, makanya nggak pakai tanda strip atau pakai tanda kurung. Nah, kalau sekarang kalau dibayar berarti berkurang, maka ini hasilnya jadi minus. Kita jumlahkan sekarang, 17.300.000 dikurangi 2 juta, hasilnya berarti tinggal 15.300.000 lagi kasnya ya. Tadinya 17.300.000, kemudian dipakai bayar utang 2 juta, berarti sisanya 15.300.000. Ini piutang masih tetap 1 juta, kemudian ini perlengkapan juga masih 2 juta, ini peralatan juga masih 4 juta. Nah, ini yang berubahnya, ini jadi 0. Gitu ya, kenapa? 2 juta dikurangi 2 juta jadi 0, habis gitu ya. Nah, modal masih tetap 22.300. Ini saldo. Ini saldo sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 26. Nah, yang 2 juta ini ada apa? Pembayaran utang atau bayar utang. Ini saldo. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 27. Tanggal 27 Salon Juwita menerima pelunasan piutang yang terbentuk tanggal 17 Agustus. Ya, nah ini nih, ini kan piutang nih. Nah, ini piutang tanggal 17 1 juta. Nah, sekarang diterima. Oke, dari kata diterima aja nih, menerima pelunasan, menerima berarti menerima uang, berarti uang perusahaan bertambah di sini berapa? 1 juta. Nah, terus berarti piutangnya berkurang. Ya, 1 juta. Oke, sudah cukup, nggak ada berpengaruh terhadap sisi sebelah kanan. Jadi ini dalam harta saja ada yang bertambah dan berkurang. Tinggal jumlahkan saja. Kasnya yang tadinya 15.300.000 menjadi berapa? Menjadi 16.300.000 karena ditambah dengan 1 juta. Ya, ini berarti 0 ya, habis ya. Karena 1 juta dikurangi 1 juta habis piutang kita, jadi nggak punya piutang kita karena sudah dibayar oleh si pelanggan. Ini masih 2 juta. Peralatan juga masih 4 juta nilainya. Utang tidak ada. Ya. Utang tidak ada. Kemudian ini modal masih tetap 22.300.000. Ya, berarti ini saldo sampai tanggal 27. Ya, ini keterangannya apa yang 1 juta? Ini pelunasan piutang. Oke, selanjutnya tanggal 29. Tanggal 29, Nyonya Juwita menarik sebagian uang kas sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Oke, menarik uang kas perusahaan berarti kas perusahaan berkurang karena diambil sebesar berapa? 500.000. Nah, ini namanya priput ya, atau pengambilan pribadi. Nah, akan berpengaruh terhadap modal ya, modalnya akan berkurang gitu, makanya mengurangi modal sebesar 500.000. Oke.
Kita jumlahkan lagi, kita saldokan lagi. Rp16.300.000 dikurangi Rp500.000. Hasilnya Rp15.800.000. Berarti kas perusahaan Sanjuwita sampai tanggal 29 Agustus adalah Rp15.800.000 lagi. Ini sudah tidak ada piutang kosong. Ya, ini masih 2 juta perlengkapannya. Peralatan juga masih 4 juta. Utang kosong. Nah, ini modal berarti 22.300.000 dikurangi 500 ya. 21.800.000. Ini saldo sampai tanggal 29 Agustus. Ya, coba kita jumlahkan dulu ya. 15.800.000 ditambah 6 juta, berarti 21.800.000. Ya, sisi sebelah harta atau sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kanan juga 21.800.000. Berarti ini sudah betul. Ini jangan lupa kasih keterangan ini adalah prive namanya. Selanjutnya transaksi tanggal 31. Setelah dihitung ternyata perlengkapan tersisa senilai 1.700.000. Oke. Nih, sudah dihitung nih perlengkapannya, mungkin perlengkapannya ada sampo, ada mungkin make up. Nah, setelah dihitung diuangkan atau dinilai dengan uang, sisanya itu ada 1.700.000. Nah, sedangkan lihat di catatan kita perlengkapan ini kita punya nilainya 2 juta. Nah, padahal sebenarnya nilainya tinggal 1.700.000. Ya, biar keadaannya sesuai dengan sebenarnya, memang perlengkapan kita senilai 1.700.000, berarti di sini harus dikurangi sebesar 300.000. Udah kepake berarti 300.000. Gitu. Berarti kalau dijumlahkan di sini nanti hasilnya adalah 1.700.000. Ya, nggak berpengaruh terhadap kas, berarti kasnya masih tetap 15.800.000. Oke, seterusnya. Nah, ingat ya, yang 300 ini bakal mengurangi modal karena menjadi beban, namanya beban perlengkapan ya. Jadi di sini sama dengan ini nih. Mengurangi modal juga ya. Berarti hasilnya di sini 21.800.000 dikurangi 300.000 ya, berarti 21.500.000. Nah, yang 300.000 ini adalah jadi beban perlengkapan. Nah, ini belum semua diturunkan ya. Nah, ini peralatannya berarti 4 juta. Lanjutkan. Terakhir sekarang masih tanggal 31 ya. Ini tanggal 31 ada 2 kali transaksi ya. Nah, sebenarnya yang transaksi lain juga ini di tanggal-tanggal ini bisa saja aslinya itu tidak hanya 1 kali transaksi. Misalnya menerima pendapatan jasa tidak hanya dari 1 pelanggan. Tuh ya, mungkin bisa 5 atau 6, berarti kan kalau 6 pelanggan, 6 kali penerimaan ya ditulisnya jumlahnya 6 kali gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kalau sering itu biasanya ditulisnya di jurnal khusus. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanggal 31 ini ada 2 yang dihitung. Ternyata yang menghitung perlengkapan dan menghitung peralatan. Kita cek nilai peralatan kita di catatan kita. Lihat di akhir sampai tanggal 31 kemarin ya, ini 4 juta gitu ya nilainya, nilai peralatan kita. Nah, setelah dilihat, nah peralatan ini disusutkan 200.000. Disusutkan artinya apa? Ya dinilai atau apa ya namanya? Dianggap berkurang nilainya lah gitu yang 4 juta ini. Peralatan contohnya apa ya? Peralatan salon. Misalnya hair dryer ya, atau misalnya gunting dan sebagainya. Nah, itu berkurang nilainya gitu, diperkirakan 200.000, maka namanya disusutkan gitu. Jadi nilai si peralatan yang 4 juta ini tidak 4 juta lagi. Ya, semisal kalau dijual ini tidak 4 juta lagi gitu. Tapi berapa? Ya berarti kalau 200.000 berarti tinggal 3.800.000 lagi. Nah, tapi tetap harus ditulis, dicatat di sini gitu. Tapi nggak ngaruh ke kas karena nggak mengeluarkan uang kita ya. Nggak menambah uang, nggak mengeluarkan uangnya berpengaruh adalah pasti akan berkurang ke nilai
peralatan. Nah, ini sudah disediakan nih, ada akumulasi penyusutan peralatan di sini. Ya, berarti kita kasih tanda kurung ya, senilai 200.000. Gitu ya, berarti nanti akan mengurangi modal sebesar 200.000 juga sama. Karena ini termasuk beban ya, beban penyusutan peralatan. Gitu ya. Nah, ini kasih keterangan beban penyusutan peralatan. Nah, sebenarnya mau ditulis di sini juga sebenarnya boleh-boleh saja ya, kalau belum tahu akumulasi penyusutan peralatan ya. Ini nanti kasih keterangan beban penyusutan peralatan. Nah, ini pun kalau dijumlahkan nanti peralatan itu sebenarnya 3.800.000 karena ada pengurangannya akumulasi ini. Namanya nanti nilai buku gitu. Ini nilai perolehan pada saat beli. Ini nilai penyusutan. Berarti nanti nilai beli atau harga beli ya atau nilai perolehan dikurangi penyusutan namanya nilai buku. Nilai buku itu setelah dikurangi penyusutan. Jadi nilai buku dari peralatan itu menjadi 3.800.000. Sudah sampai sini ya. Ini terakhir pas ya. Kas kita sampai akhir bulan mau tutup buku nih 15.800.000. Kita tidak punya piutang 0. Kemudian nilai perlengkapannya 1.700.000. Ini nilai peralatannya, nilai harga perolehannya masih 4 juta. Nah, ini ada pengurangannya akumulasi, berarti nilai buku dari peralatan itu adalah 3.800.000 ya, 4 juta dikurangi 200.000. Nah, kemudian ini modalnya berkurang 200.000 ya, modal akhirnya berarti 21.300.000. Nah, ini saldo akhir ya sampai tanggal 31. Coba kita jumlahkan sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan ya. Kita jumlahkan dari sini sampai sini. Hasilnya 21.300.000 ya. Nah, sekarang yang ini juga sama ya, 21.300.000. Oke, berarti ini sudah betul. Oke, sudah ya, beres. Nah, ini cara mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi sisi sebelah harta harus sama dengan sisi utang plus modal. Maka ini cara menerapkan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Hasilnya sudah sama 21.300.000 antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Tuh, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.